Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kelanjutan kajian kita memahami surah Sajdah, surah yang ke-32, masuk kepada ayat yang ke-26 kalau tidak salah, halaman 417. Jompe lah, 23 lah. Kita jemput ke situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal qurun yamshuna fi masakinihim. Inna fi dhalika la ayat afala yasma'un. Sampai di situ dulu. Ayat yang lalu menyatakan bahwa Nabi Musa sebagaimana nabi-nabi yang lain yang Allah utus kepada kaum mereka masing-masing, Allah turunkan kepada mereka kitab-kitab suci. Cuma yang tasabui dalam Al-Quran ampe namo kitab suci. Meskipun ampe yang tasabui, bukan berarti kitab suci ampe. Setiap rasul yang Allah utus diturunkan kepada mereka kitab suci. Laqad arsalna, kami telah utus para rasul, wa anzalna ma'ahumul kitab. Kami juga turunkan kepada rasul-rasul itu kitab. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, Allah turunkan kitab Taurat. Fungsinya sama, untuk petunjuk, pedoman, tuntunan kehidupan dunia. Isinya berupa syariat-syariat dan aturan-aturan Allah yang mesti dijalankan dalam kehidupan dunia supaya selamat hidup dunia, selamat akhirat. Maka Nabi Muhammad dipesankan khusus oleh Allah dalam ayat yang ke-23, fala takum fi miryatin min liqa'ih. Maka janganlah engkau ya Muhammad dalam keraguan, fi syakin, dalam keraguan, fi miryatin itu mana fi syakin, dalam keraguan, min liqa'ih, daripada liqa'ih, daripada menerima, itu menerima Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Sebagaimana juga telah diturunkan kitab suci kepada nabi-nabi sebelummu, di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Untuk itu ya Muhammad, jangan engkau fi miryah, dalam keraguan, min liqa'ih, daripada menerimanya kitab suci, yaitu Al-Quran itu. Dan kami jadikan kitab suci yang kami turunkan kepada engkau ya Muhammad sebagai hudan,
petunjuk, hudal linnas, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Begitu juga kami jadikan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam juga sebagai hudan. Wa ja'alnahu hudan li bani Israel. Kami jadikan dianya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa sebagai hudan, petunjuk bagi Bani Israel, dan juga Al-Quran yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad sebagai hudan pula bagi umatmu. Untuk itu jangan ragu. Bahawa kau disabitkan jangan ragu, kerana tuduhan-tuduhan orang Quraisy, orang kafir, orang musyrikin, termasuk di mana saja, kapan saja, orang kafir, orang musyrikin itu selalu menuduh dengan berbagai macam tuduhan bahawa Al-Quran itu bagaimana begini dan begitu. Ada kalanya dikatakan Quran itu syair, ada kalanya dikatakan sihir, ada kalanya dikatakan dongeng-dongeng, cerita-cerita yang tak bojong pengka. Ada kalanya berbagai macam tuduhan lah. Untuk itu ya Muhammad janganlah ragu. Namanya fi miryah. Bagaimanapun tuduhannya kepada engkau, bahasa yang kau baca itu adalah syair katanya, sihir katanya, tidak. La takun fi miryah. Itu kira-kira inti daripada ayat yang lalu. Ini kita masuk kepada ayat yang ke-20 wa ja'alna minhum, dan kami jadikan minhum, ayat 24, dan kami jadikan minhum di antara mereka, ia di antara mereka para pengikut-pengikut umat Nabi Musa, yaitu Bani Israel, ada yang menjadi a'immah, pemimpin-pemimpin ikutan-ikutan. Contoh suri toladan, namanya a'immah, jamak pada imam. Arti imam itu kan ikutan. Di samping maknanya pemimpin, sekaligus ikutan. Contoh suri toladan dalam kebaikan. Jadi ja'alna minhum, dan kami jadikan minhum, di antara mereka, tidak semua. Kami jadikan di antara mereka itu ada yang menjadi a'immah, imam-imam ikutan, contoh suri teladan dalam kebaikan. Siapa minhumnya? Hum ko umat Nabi Musa. Karena setiap umat Nabi adalah pengikut Nabi, pengikut mereka yang setia, yang menjadi panutan ikutan setelah sepeninggal Nabi. Termasuk ada umat Nabi Muhammad, sepeninggal Nabi Muhammad kan ada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat utama namanya Khulafaur Rasyidin. Kemudian diikuti sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat itu menjadi contoh dalam keimanan, dalam ketakwaan, dalam ketaatan, dalam mereka beribadah, beramal dan seterusnya. Namanya a'immah. Yahduna bi amrina lamma sabaru. Yahduna bi amrina, yang mereka memberi petunjuk dengan perintah kami. Lamma sabaru, selama mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan adalah mereka itu terhadap ayat-ayat kami mereka yakin. Aguh. Yahduna bi amrina, yaitu mereka memberi petunjuk dengan mendakwakan, menyeru, mengajak, menyampaikan kepada umat, kepada kaum mereka masing-masing, kepada masyarakat mereka masing-masing,
Itu pemimpin-pemimpin itu bi'amrina, itu dengan berdasarkan perintah kami. Nabi-nabi dan rasul-rasul, mereka tu yahduna, mereka memberikan petunjuk, yaitu menyeru, memanggil, mendakwahi kaum umatnya masing-masing kepada untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, menunjuki, membimbing, mengarahkan kaumnya masing-masing berdasarkan perintah kami, lalu diikuti oleh a'immah tadi. Kalau tiba di Nabi Muhammad sepeninggal beliau, yang menjawab itu yang menyambut, yang menerima warisan beliau itu adalah ulama. Al-ulama'u warathatul anbiya. Maka jadilah sepeninggal Nabi Muhammad ulama-ulama yang melanjutkan dakwah, ajakan, seruan, menuntun, membimbing umat, itulah ulama. Kalau tidak ada ulama, kalam dunia. Bapak Nabi lah meninggal, Nabi lah wafat. Sedangkan ada ulama, masih ada orang yang tidak mau menerima. Coba bayangkan di suatu kampung tidak ada ulama, kalam kampung itu, tidak percaya, sasik orang. Cuman, haruslah kita pahami, nan ulama ko ndak orang pandai mengaji loh. Kami ko orang pandai mengaji, ko ndak ulama. Nan ulama ko ndak penceramah loh. Ulama itu bukan orang yang pandai berorasi, bersemangat menyampaikan pesan-pesan, ndak. Ulama ko orang alim. Ada awak kan menggabung alim, ulama. Alim orang yang dalam ilmunya, faqih, paham, rasih, mendalam sangat ilmunya, setentangan apa yang diwariskan Nabi. Yang diwariskan Nabi dua, Quran cek, sunnah Nabi cek, warisan. Ulama-ulama orang yang dalam ilmunya tentang itu. Al-Quran butuh sekian banyak ilmu untuk mengetahuinya, mendalaminya. Hadis begitu ya. Dari kedua warisan Nabi itu lahirlah ilmu-ilmu Islam lainnya, ilmu-ilmu syariat lainnya. Itu yang tahu adalah ulama, alim. Kami ko namanya penyambung lidah para ulama. Ulama-ulama ko yang melanjutkan tugas Nabi. Nyo tidak Rasul loh, tapi nyo nak mewarisi, mewariskan tugas Nabi untuk terus berdakwah. Yahduna. Jadi yahduna ko Rasul, Nabi-Nabi dan pengikut-pengikut Nabi yang jadi a'immah. A'immah, pemimpin-pemimpin ikutan dalam kebaikan, contoh suri toladan dalam kebaikan. Mereka ko yahduna bi amrina. Mereka lah yang yahduna, memberikan petunjuk dengan berdasarkan perintah kami, lamma sabaru. Di siko diterjemahkannya lamma sabaru, selama mereka sabar. Selama mereka sabar. Sabar siko ya, sabar menjalankan dakwah, menyeru, mengajak, membimbing, menuntun umat sabar. Kalau tidak sabar, ulama-ulama kalau tidak sabar, juru dakwah kalau tidak sabar, guru-guru kalau tidak sabar, batas samangnya
beralih profesinya. Selama mereka sabar, maka dakwah akan terus jalan. Lama sabaru. Jadi ketika mereka bersabar menanggung beban-beban dakwah fi sabilillah. Coba nan ulama tentu mendapat tantangan dari berbagai macam orang yang anti. Bermula dengan nabi-nabi. Tidak satu nabi dan tidak satu rasul pun yang nak ditentang. Tak ada yang nak ditentang. Semenjak Nabi Nuh, umatnya menentang. Sepanjang 950 tahun beliau berdakwah. Siang dan malam lah. Sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Beliau ditentang. Rasul pertama yang dituduh gila kan Nabi Nuh itu. Yang menuduh gila tidak orang lain, bininya, istrinya. Tapi Nabi Nuh terkenal dengan kesabaran. Selama 950 tahun. Tidak 95 minggu dah. Tidak ada 95 bulan dah. 950 tahun. Tantangannya boleh terima luar biasa. Nan selamat cuma yang 70 lebih naik kapal tu. Selebihnya menentang, ingkar, bangkang, sombong, angkuh. Terus berlanjut. Setiap rasul yang utus pasti ada yang menentang. Yang memusuhi, yang mengambek, yang menghalangi, bahkan memerangi. Bahkan rasul itu ada yang dibunuh. Ada yang dibunuh oleh umatnya sendiri. Sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkali-kali Allah pesankan, isbir, sabarlah. Asbir li hukmi rabbika. Atau fasbir. Sabarlah engkau ya Muhammad. Bukan Nabi tidak sabar, tapi disuruh sabar untuk memantapkan kesabaran. Begitu lo namanya pewaris Nabi, ulama, guru-guru. Mereka harus sabar menyampaikan dalam menanggung, melaksanakan tugas-tugas untuk memberikan petunjuk kepada umat. Ada yang amuah, ada yang tidak. Dia mau dia orang ngaji kini je. Ada yang duduk, ada yang berjalan. Ada yang tiba, ada yang datang. Itunya. Tapi tidak menentang, tidak melawan, tidak muah. Kalau ke Nabi melawan, menentang, memusuhi, membarangi, maka membunuh. Kalau ulama-ulama, ada nah ulama-ulama yang dipenjara. Imam Ahmad dipenjara, Imam Hanafi kabarnya mati dipenjara. Karena mereka berdakwah, menyampaikan kebenaran. Lama sabaru, ketika mereka bersabar. Lama sabaru. Dan adalah mereka itu bi ayatina yuqinun. Mereka itu terhadap ayat-ayat kami yakin. Yakin itu puncak iman. Yakin puncak iman. Nah, yakin itu suatu kepastian yang tidak terbantahkan, tidak ada terselip oleh keraguan dan kebimbangan. Buliknya sebenarnya bulik. Yakin penuh, percaya penuh, namanya yakin. Mereka yakin kepada ayat-ayat kami, kata Allah. Mereka siapa? Ya mereka itu, mereka para rasul, mereka para nabi, mereka yang melanjutkan tugas-tugas nabi, tugas-tugas rasul. Itu namanya sekaligus peringatan kepada orang kafir Quraisy. Siapa yang kafir Quraisy? Orang Makkah. Bagi kita nak lapai umrah, nak pergi haji, ahli Makkah tu orang Quraisy dulu. Suku Makkah tu Quraisy.
gembong-gembong tokoh-tokoh mereka kafir, musyrik, menentang Nabi, memusuhi Nabi, bahkan memerah Nabi, membunuh pengikut-pengikut Nabi. Tokoh-tokoh Quraisy kok. Iko sekaligus namanya peringatan kepada orang-orang Quraisy yang menentang Nabi, jika kalian lain mentaati Allah, beriman kepada Allah, Allah akan jadikan kalian sebagai a'immah, pemimpin, ikutan. Sebagaimana Allah juga menjadikan pengikut Nabi Musa sebagai pemimpin ikutan. Kalian pun, hai orang Quraisy Makkah, jika kalian beriman dan mentaati Rasul yang bernama Muhammad, kalian Allah jadikan sebagai a'immah, pemimpin-pemimpin ikutan, contoh suri teladan. Tapi kalau tidak, justru kalian menjadi pemimpin kebatilan, pemimpin keingkaran, kebangkangan. Terkenal hanya Abu Lahab, terkenal Abu Jahal, nama saya Abu Jahal. Itu ayat yang ke-24. Titik tekannya siko lamma sabaru, sabar. Karena sabar ko banyak tampaknya, banyak medannya. Salah satu medan tampik sabar adalah sabar dalam berdakwah, sabar dalam menyeru, sabar dalam mengajar, sabar dalam membimbing umat. Karena mereka macam-macam. Harus kau nak sabar, patah semangat, berhenti orang. Sabar. Kemudian dilanjutkan, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum. Sesungguhnya Tuhanmu ya Muhammad, inna rabbaka, sesungguhnya Rabbaka, Tuhanmu, Rabb engkau ya Muhammad, kaku kan Nabi Muhammad. Dia Tuhanmu itu yafsilu. Ayat 25. Yafsilu akan memberikan keputusan bainahum, di antara mereka. Bila di hari kiamat. Keputusan apa? Keputusan siana batu siana salah. Sianan selamat, sianan celaka, sianan bahagia, sianan sengsara, sianan diterima, sianan tolak. Pada mula hari keputusan itu dengan yaumul fasli. Yaumul fasli, hari saat ketika Allah memutuskan. Bila di hari kiamat, tapiknya ketika berhisab. Apa yang diputuskan yang tadi? Para orang-orang kafir, orang musyrikin, para orang neraka, orang bangka, menganggap mereka benar. Justru Nabi Muhammad dan para nabi lah yang salah. Sehingga mereka menuduh Nabi tukang kacau. Tukang kacau. Membawa ajaran baru, memecah umat. Dituduh Nabi gila, kan itu kan? Jadi mereka menganggap mereka lah yang benar. Para nabi yang salah. Mereka menuduh pengikut Nabi orang tak berkah, orang fasik, orang salah. Sementara orang mukmin yakin dengan keimanannya. Rasul yakin dengan kerasulannya. Pengikut Nabi yang setia yakin. Masing-masing sama-sama menganggap mereka yang benar. Antilah antara mukmin yang kafir, antara muslim yang non-muslim, sesama kita umat Nabi Muhammad yang muslim Allah beda-beda. Ada nama COVID, kau sasek, kau masuk neraka, kau menyimpang, aku nak batu, anak batu, anak omyang, kan ada begitu.
Dan kelompok itu dua mempertahankan diri lo. Bagaimana begini, mantul, mangko. Ayo, semuanya mengaku mereka yang paling benar. Nah, nanti keputusannya di mana? Di Yaumul Fasl. Diterang, nanti itu diberi keputusan. Allah, Tuhanmu yang amat, akan memutuskan itu semua. Ketika itu nanti Taghabun namanya. Taghabun. Hari dinampakkannya ketertipuan orang-orang kafir, ketertipuan orang-orang musyrik, ketertipuan orang-orang yang hanyut larut karam dengan dunia, ketertipuan orang-orang yang semesta itulah. Itu nanti Taghabun. Bahkan salah satu nama sore At-Taghabun namanya. Sore ke-64 nama sore At-Taghabun. Yauma yajma'ukum. Pada hari Allah menghimpun kamu semua, itulah hari Taghabun. Di antara sekian banyak pengertian Taghabun, kata ulama yang tadi, hari dinampakkannya ketertipuan, hari dinampakkannya penyesalan dan kesalahan-kesalahan. Maka ketika itulah jalih tarang siana betua, siapa yang merdud, siana diterima, siana ditolak. Kapan tu? Nanti tiba saatnya. Untuk itu bersabarlah engkau wahai Muhammad. Bersabarlah menerima tudingan-tudingan mereka, cemeh dan cemoh mereka, caci maki mereka. Dan bersabarlah wahai pengikut-pengikut Nabi Muhammad. Awak atas berbagai macam fitnahan-fitnahan, cobaan-cobaan, ujian-ujian dalam mempertahankan keimanan. Sabarlah. Ketiba nanti masanya, tiba waktunya nanti. Jalih nanti di keputusannya. Mau dikini kah? Jalih kau saya namanya sah kemudian. Tidak satu pun orang yang masuk neraka melainkan di pintu gerbang neraka ditahan dan ditanya, alam ya'tikum rusulum minkum, alam ya'tikum nazir, gitu. Apakah dulu tidak datang rasul? Apakah dulu tidak datang kepada kalian pemberi peringatan? Bahawa kalian tidak mendengar, bahawa kalian bangkang, menentang, tidak nerima segala macam. Kecik mereka menjawab sama tu, Lai datang kepada kami dulu pemberi peringatan, rasul-rasul atau nabi-nabi atau ulama datang kepada kami dulu. Tiba-tiba datang ke kampung kami mah. Tapi masalahnya kami menuduh mereka ko sesek. Kan? Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. Setiap kali dilemparkan sekelompok besar orang-orang kafirin dan orang-orang yang sama dengan mereka ke dalam neraka, ditanya oleh penjaganya. Sa'alahum, bertanya kepada mereka penjaga mereka, mau kalian kebari kok? Alam ya'tikum, apakah tidak datang kepada kamu dulu nazir? Siapa nazir? Pemberi peringatan. Pemberi peringatan itu nabi dan rasul atau ulama-ulama, guru-guru. Tidak datang kepada kalian. Qalu bala. Mereka menjawab, lai. Qad ja'ana nazir. Telah datang kepada kami nazir, pemberi peringatan. Kan surah Al-Muluk ya. Surah Tabarakalladzi biyadil mulku. Tapi masalahnya fakadzabna, kami
kami dustakan, kami tidak percaya. Atau kalau orang kampung awak, kami cemeh sen. Ngaji ke ngaji yo dah. Ngaji masalah kemati, masalah kira-kira yo. Macam-macam lah cemehnya. Kalau orang kafir mendustakan, kalau selain mereka mencemooh, mencemeh, memang sepele, menganggap penting. Wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dalalin kabir. Intinya begitu. Ketika sinan baru nanti mereka menyesal, lau kunna nasma'u, kok kami lain menangala dulu lain menjalankan akal pikiran, tentu kami tidak akan merasai di dalam neraka yang menyala-nyala. Itulah keputusan. Jadi inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu ya Muhammad, yafsilu, akan memutuskan bainahum, di antara mereka. Ana di antara mereka, ya di antara mereka. Orang beriman mengaku mereka yang paling beruntung, yang betul, yang hak. Orang kafir pun juga menganggap mereka yang benar. Begitu yakinnya mereka, masa mereka benar, Nabi tuduhnya gilo. Nabi tuduh gilo. Tukang dongeng. Kan yakinnya dengan kebenaran. Nantilah ya Muhammad, sabarlah. Sabarlah, tiba saatnya nanti hari keputusan itu. Fima kanu fihi yakhtalifun. Fima kanu fihi yakhtalifun. Fima, pada apa yang kanu, adalah mereka dulu di dunia, fihi yakhtalifun, padanya mereka berselisih. Ana perselisihan di dunia, kan masalah keyakinan. Orang beriman yakin dengan imannya, orang kafir yakin dengan kafirnya. Orang duniawi yakin dengan duniawinya. Orang akhirat yakin dengan akhiratnya. Ahli ibadah yakin dengan ibadahnya. Orang taat itu, orang takwa itu. Tapi orang alalai itu nerancak dia. Masing-masing berselisih. Dan nanti Allah putuskan pada persoalan apa yang mereka perselisihkan. Tiba di kelompok keyakinan Yahudi mengaku mereka yang berhak masuk surga. Qalatil Yahudu, berkata orang Yahudi bagaimana begini, atau mereka bilang la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, tidak ada yang pantas layak masuk surga kecuali Yahudi, Nasara. Yang lain masuk neraka. Sebab mereka yang berhak mewarisi surga, yang lainnya tidak betul, tidak pentas. Kok lain masuk neraka, kami seminggunya. Solo dakwaan mereka. Beberapa hari saja. Salamu nenek moyang kami kafir menyembah nak sapi. Sudah tu masuk surga kami lah. Tu siapa? Kalian pengantin kami di neraka saja. Mereka mengaku anak Tuhan. Nahnu abna'ullah, kami anak Tuhan, kami bangsa pilihan. Jadi mereka mengklaim mereka yang benar. Surga untuk mereka lain tak. Nanti di keputusan oleh Allah. Saya kira begitu. Itu namanya hiburan kepada Nabi Muhammad. Itu inna rabbaka huwa yafsilu bainahum. Itu ayat. Semuanya kini nak, walaupun tak orang kafir. Nantilah sama-sama kita cari sana namanya sah. Siasana mengecek nanti lau. Andai jikalau kami di dunia mangko begini mentun mangko begini mentun. Lagi lepek. Andai sekiranya kami di dunia dulu mangko begini mentun. Tentu kami tidakkah seperti itu. Kemudian lanjut ayat. Awalam yahdilahum.
Awalam yahdi lahum. Iku namanya teguran, peringatan. Awalam yahdi lahum kam ahlakna. Ayat nangka 26. Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka awalam. Kalau kita terjemah cik-cik, apakah, wa dan lam tidak. Apakah dan tidak. Kini ko supaya manis terjemahnya dibalik. Dan apakah tidak. Dan apakah tidak yahdi menjadi petunjuk bagi mereka. Aduh, kam, entah sudah berapa banyak, namanya kam. Kam itu kalimat yang dipakai, entah sudah berapa banyak, tidak terhitung. Entah sudah berapa banyak ahlakna yang telah kami binasakan. Umat-umat, kaum-kaum, min qablihim, sebelum mereka aku. Minal qurun yamshuna fi masakinihim. Mari kita pahami sekali. Ayat itu menjelaskan kepada kita tentang umat-umat yang telah binasa, yang telah dihancurkan, umat-umat bangsa lalu. Orang Makkah tu, orang Makkah. Mereka tu kan orang panggalih tu. Sebab di Makkah tu tidak ada nan tumbuh tu dah. Air yang dandalkan cik Zam-Zam sana tu. Tu air hujan. Bang kau tak ada nan tumbuh, tapi negerinya negeri karang. Batunya batu karang. Bukitnya bukit cadas. Tanah tak ada. Kini mangko ada pohon-pohon ke dek tanah bawa kesinan. Ambil barang-barang dari negeri Yaman, Yaman ko dari arah timur, dari lautan, mereka bawa barang-barang tu ke Eropah, ke Syam, mengalih sinan. Lalu ambil lo barang-barang orang Eropah, bawa lo balik do perlu ke Yaman. Jadi lalu lintas. Adiahlah mereka musim dingin sana. Dalam perjalanan mereka itu banyaklah nampak di mereka negeri-negeri yang sudah punah. Puing-puing mereka masih mereka lihat. Dalam sepanjang perjalanan, kalau menjadi bahasa awak tu, jauh berjalan, banyak nampak. Lamoi duit, jadi rasai kepanjang saya. Rasai kepanjang sih dia. Banyak nan dirasa. Kalau dirasa merasai waktu itu. Sepanjang tu perjalanan orang Quraisy nyalah banyak mencalik negeri-negeri yang telah dipunahkan, yang telah dibinasakan berdua mereka. Tiba-tiburan. Kalian nan suku pengembara lakian kembali, kan nampak negeri-negeri lah punah. Negeri inilah binasa. Kalian pula mendengar cerita umatku dulu berjaya begini hancurnya. Hendaknya di kalian menjadi petunjuk. Awalam yahdi. Apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka? Umat-umat yang telah dibinasakan. Atau mereka yang tidak memfungsikan akal pikirannya, hati mereka. Segitu ke jiwa. Orang lazat. Nanti kita jawab balik kaji ko. Inti pati kaji wa khalas aku. Mudah-mudahan berfaedah, bermanfaat untuk kita bersama apa yang kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.